Lihat ke atas. Sejak manusia pertama kali ada, kita selalu memandang langit dengan takjub. Matahari, bulan, dan bintang telah memikat imajinasi kita. Tidak heran banyak kebudayaan kuno menciptakan cerita tentang makhluk perkasa yang tinggal di langit. Dewa dan dewi yang turun dari langit adalah tema umum yang ditemukan di seluruh dunia. Dari lembah sungai Nil yang subur hingga dataran Mesopotamia, kisah-kisah serupa muncul. Di Mesir kuno, Nut, Dewi Langit, melengkungkan tubuhnya yang berbintang di atas bumi. Pasangannya Geb, mewakili bumi. Dari persatuan mereka, lahirlah dewa-dewa kuat seperti Osiris dan Isis. Dewa-dewi ini memainkan peran penting dalam pemahaman orang Mesir tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Berpindah ke Sumeria kuno, kita bertemu dengan Anu. Anu adalah dewa langit dan penguasa alam surgawi. Anak-anaknya Anunnaki dikatakan telah turun ke bumi, membentuk peradaban manusia purba. Kisah-kisah ini, meskipun di ke dark memiliki kemiripan ini. Mungkinkah ada lebih besar yang dapat terlihat? Ini sehingga berlanjut. Mengapa kebudayaan kuno menempatkan dewa-dewa terpenting mereka di langit? Jawabannya mungkin terletak pada keagungan dan misteri langit itu sendiri. Langit adalah hamparan luas yang tidak diketahui. Langit adalah sumber sinar matahari yang memberi kehidupan dan badai yang menakutkan. Bagi nenek moyang kita, yang tidak memiliki peralatan astronomi modern, langit pasti tampak seperti alam para dewa. Kehangatan matahari yang memberi kehidupan, cahaya lembut bulan, dan tarian gemerlap bintang, semuanya menunjuk pada kekuatan di luar pemahaman manusia. Langit juga berfungsi sebagai kalender langit. Pergerakan bintang dan planet yang dapat diprediksi membantu peradaban kuno melacak waktu, bercocok tanam, dan menavigasi jarak yang jauh. Kepentingan praktis ini semakin menambah mistik langit. Langit bukan hanya tempat para dewa, langit ilahi. Pengaruhnya membentuk takdir manusia. Firmisen terbandak lain ini terbentuk intisik teklang kosmologi canggih dunia. Stories. Bagian 4, astronot kuno demi sebuah teori. Beberapa peneliti mengusulkan interpretasi kontroversial dari mitos-mitos ini, teori astronot kuno. Bagaimana jika mereka bertanya kisah-kisah tentang dewa langit ini tidak sepenuhnya mitos? Bagaimana jika mereka didasarkan pada pertemuan nyata dengan pengunjung luar angkasa di masa lalu bumi yang jauh? Para pendukung menunjukkan konsistensi global dari narasi ini. Bagaimana mungkin budaya yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh berbagi cerita yang begitu mirip? Mereka juga menyoroti keajaiban arsitektur seperti piramida Mesir dan garis Nazca di Peru. Mungkinkah manusia purba membangun struktur ini tanpa bantuan dari luar? Meskipun menarik, teori astronot kuno tetap sangat spekulatif. Kritikus berpendapat bahwa mitos-mitos ini lebih dipahami sebagai produk imajinasi manusia dan keinginan bawaan kita untuk menemukan makna di alam semesta. Mereka menunjukkan bahwa klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa, yang dalam hal ini masih kurang.
Bagian 5, Gema dalam batu dan mitos mencari bukti. Terlepas dari sifatnya yang kontroversial, teori astronot kuno menimbulkan pertanyaan yang menarik. Mungkinkah ada bukti nyata untuk mendukung gagasan intervensi makhluk luar angkasa dalam sejarah manusia? Para pendukung mengutip artefak dan karya seni kuno sebagai bukti potensial. Misalnya, beberapa orang menunjuk pada patung-patung Dogu di Jepang dengan mata besar berbentuk almond dan pakaian aneh mereka sebagai kemungkinan penggambaran makhluk luar angkasa. Yang lain menemukan makna dalam kesejajaran astronomi yang tepat dari struktur kuno seperti Stonehenge dan Piramida Agung Giza. Apakah nenek moyang kita memiliki pengetahuan astronomi yang begitu maju, atau apakah mereka mendapat bantuan dari mereka yang lebih akrab dengan kosmos? Meskipun temuan ini menarik, mereka tetap terbuka untuk interpretasi. Next, kita mencari bukti definitif tentang makhluk luar angkasa di seluruh bumi. Bagian 6. Ingatan kolektif. Apakah kita memimpikan dewa yang sama? Bahkan jika kita mengabaikan interpretasi literal dari mitos dewa langit, mereka tak memiliki makna yang mendalam. Mereka mencerminkan kekaguman dan keheranan nenek moyang kita pada kosmos dan upaya mereka untuk memahami tempat mereka di dalamnya. Mungkinkah ada penjelasan psikologis untuk prevalensi mitos dewa langit? Beberapa peneliti menunjuk pada konsep alam bawah sadar kolektif, sebuah istilah yang diciptakan oleh psikolog Carl Jung. Teori ini menunjukkan bahwa umat manusia berbagi semacam bank memori universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkinkah ini menjelaskan mengapa arketipe dan narasi serupa muncul di berbagai budaya? Mungkin kisah-kisah bersama tentang dewa langit ini adalah manifestasi dari kerinduan kolektif kita untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka mengingatkan kita kekuatan mitos yang abadi untuk membentuk pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Bagian 7, Nenek moyang kita, bintang-bintang dan misteri abadi. Lain kali Anda menatap langit malam, pertimbangkan kisah-kisah yang diceritakan nenek moyang kita tentang kosmos. Baik kita menafsirkannya sebagai sejarah literal atau narasi metaforis, mereka menawarkan sekilas ke dalam pikiran mereka yang datang sebelum kita. Mereka mengingatkan kita bahwa alam semesta selalu menjadi sumber keajaiban, misteri, dan kemungkinan yang tak terbatas. Mungkin dengan cara mereka sendiri, mereka benar untuk mencari jawaban di langit. Pencarian makna di antara bintang-bintang berlanjut hingga hari ini. Saat kita menjelajahi kosmos dengan kecanggihan yang semakin mengikat, kita membawa warisan mereka yang pertama kali berani memimpikan dewa-dewa yang turun dari langit. Kisah-kisah mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi terus menginspirasi kita untuk mengungkap rahasia alam semesta dan tempat kita di dalamnya.